pendengar akan kita simak Manjada Wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar Persada FM di manapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga kabar Anda dalam keadaan baik, sehat sekeluarga, dan tidak kurang suatu apapun. Ya, pagi hari ini pendengar, hari Kamis, kembali hadir di program Manjada Wajada. Ada saya Isnata Skia di sini, dan Manjada Wajada edisi kali ini kita bersama narasumber ada Dr. Anis Rahmawati Muslifah, SPSI, MPSI, psikolog ya. Kita akan ngobrol banyak dengan Mbak Anis di Manjada Wajada untuk tema Manjada Wajada hari ini. Di tema kita psikologi jalan terjal mengabdikan diri. Dan baik, kita langsung sapa untuk narasumber kita. Ada Dr. Anis Rahmawati Muslifah, SPSI, MPSI, psikolog. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isna. Iya, gimana kabarnya nih Mbak Anis? Alhamdulillah luar biasa, sangat baik hari ini. Iya, Mbak Anis, untuk pagi hari ini ya, alhamdulillah kita bertemu di studio Radio Persada FM nih ya. Iya. Untuk pagi hari ini di Manjada Wajada. Ya, Mbak Anis, untuk kabar untuk aktivitas sekarang ini apa nih Mbak Anis? Baik, izin menjawab ya Mbak Isna. Jadi saya memiliki beberapa peran di sini. Ada peran sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga juga. Kemudian saya juga sebagai pendidik di Universitas Said Surakarta. Kemudian juga sebagai psikolog. Kebetulan saya dan suami memiliki biro psikologi begitu. Jadi kami bersama membangun biro psikologi Nuha Solution. Dan mungkin juga beberapa waktu menjadi narasumber di beberapa institusi ataupun di tempat-tempat begitu terkait dengan parenting seperti itu Mbak Isna. Ya, kalau sebagai dosen dan juga psikolog gitu ya, kita pengen tahu nih Mbak Anis sendiri di menjadi psikolog itu untuk yang tadi sempat membuka biro psikologi ya. Ini dibuka dari sejak kapan nih Mbak Anis? Kebetulan sejak 2016, kurang lebih tahun 2016 saya dengan suami membentuk itu tadi ya, biro psikologi Nuha Solution seperti itu. Ya, kalau sebagai dosen sendiri sudah dimulai sejak kapan? Baru tahun 2012. 2012 ya, Iya. berarti sudah lama itu ya? Sudah berapa tahun? Sudah lama berarti Sudah ya? 13 tahun. Betul sekali. Ya, dan Mbak Anis, Mbak Anis ini kan beberapa waktu lalu jadi wisudawan terbaik S3 program Doktor Psikologi Pendidikan Islam program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta nih. Bisa diceritakan nih Mbak Anis bagaimana rasanya akhirnya lulus sebagai dalam program dokter ini? Oke, baik. Sebenarnya tentu juga bukan jalan yang mulus untuk mencapai hal tersebut. Jadi memang sesuai dengan tema Manjada Wajada juga relate sekali. Karena apa? Di situ memang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi dalam proses 3 tahun 2 bulan perjalanannya juga tidak begitu mulus. Jadi ada hal-hal yang misalkan harus laju sini sana, tapi sebenarnya itu juga bukan menjadi penghalang ya, karena niat ataupun motivasi yang pertama kali dipupuk untuk apa. Nah, itu sebenarnya menjadi catatan juga untuk saya, tujuan utama belajar itu untuk apa, seperti itu. Nah, dari situ perjalanan
3 tahun 2 bulan yang menurut saya penuh dengan lika-liku juga Mbak Isna. Ya, lika-liku mulai dari perkuliahan, kemudian menyusun disertasi, dan tantangannya pasti juga ada. Jadi kalau misalkan kita lihat ada kok enak ya kamu cepat selesai seperti itu. Sebenarnya memang wang sinawang gitu ya Mbak Isna ya. Jadi kalau kita melihat yang lain lebih enak tapi ternyata enggak juga. Jadi semuanya pasti ada tantangannya. Seperti itu, dan prosesnya tentu tidak dipungkiri bisa terlalui juga karena support dari keluarga, dari suami, dari orang tua dan juga anak dan juga saudara-saudara seperti itu. Begitu Mbak Isna? Iya, oke. Kalau dari tadi ya, jalan terjalnya tuh banyak begitu. Tantangan-tantangan yang dihadapi ini apa nih Mbak Anis? Tantangan yang dihadapi sebenarnya kalau misalkan kita membicarakan tentang tantangan, mau dibilang banyak juga enggak, mau dibilang sedikit juga enggak begitu ya Mbak Isna. Jadi mulai dari jarak, misalkan kita harus kuliah di pagi hari, otomatis dari Solo saya juga harus siap ready itu paling tidak jam 5:30 sudah sampai stasiun. Kemudian dulu untuk keberangkatan saya kebetulan naik KRL Mbak Isna. Jadi kebetulan jadwal di KRL kan juga berubah-ubah waktu dulu sampai sekarang mungkin juga sudah tetap begitu ya. Di situ harus lebih pagi. Jadi misalkan perkuliahan di jam 8, saya juga harus buru-buru sampai di stasiun. Mungkin nanti karena kita juga mengikuti KRL begitu ya. Misalnya 7:30 dan buru-buru juga dari stasiun ke kampus ke UMY itu juga jarak yang tidak dekat begitu ya. Jadi cukup lumayan juga, kurang lebih sekitar 20 menit untuk sampai ke sana. Begitu. Itu untuk prosesnya dari perjalanan. Kemudian belum lagi ketika misalkan langsung mendapat tugas. Biasanya akan mendapatkan tugas untuk menyusun paper begitu. Misalnya dari situ sudah full, kemudian sampai sore saya pulang dan itu masih dilanjutkan untuk menyelesaikan tugas yang hari besoknya misalkan harus dipresentasikan seperti itu. Nah dari situ juga peran saya sebagai istri dan juga sebagai ibu juga ya perlu istilahnya profesional juga. Ketika sampai di rumah paling tidak saya juga harus menyapa anak, suami begitu ya. Alhamdulillahnya dengan dukungan dari suami semuanya berjalan dengan lancar begitu. Tentu saja tak lain tak bukan memang juga pertolongan dari Allah sehingga jalan terjal yang menurut kita terjal memang benar-benar dimudahkan. Kemudian di perjalanan kuliah alhamdulillah 1 tahun selesai. Kemudian perjalanan berikutnya penyusunan disertasi. Nah di penyusunan disertasi itu juga melalui lika-likunya sendiri. Pernah saya 1 semester stuck, jadi tidak menyentuh sama sekali. Nah, akhirnya pada semester 4 saya baru running lagi. Kemudian mulai menemui para promotor dan akhirnya memang digas terus begitu ya. Promotor di sini tidak serta-merta ketika kita mengajukan ACC. Pasti seperti Mbak Isna juga ketika kita ada di S1, S2, bahkan di S3 itu sama prosesnya. Tapi usia, kemudian bagaimana peran kita saat ini dan saat dulu itulah yang berbeda begitu. Nah, ketika proses bimbingan itu juga melalui berbagai tantangan begitu ya. Tantangannya apa? Sama sebenarnya seperti teman-teman yang lain, teman-teman yang strata 1, strata 2 begitu, ketika harus menemui promotor, kemudian ketika direvisi alhamdulillah karena kita mendapatkan masukan tentu untuk kebaikan dari tugas akhir kita atau disertasi kita. Nah, pernah suatu ketika setelah saya ujian tertutup begitu, ada masa di mana saya harus segera untuk revisi, kemudian menyelesaikan itu semua. Saya kebut waktu itu di bulan Ramadan tahun ini. Saya kebut, saya berusaha untuk segera menyelesaikan. Saya selesai di semua penguji, ada 7 waktu itu. Ada yang 6 itu sudah selesai semua sebelum Ramadan berakhir.
Akan tetapi ada satu promotor yang belum ridho, istilahnya saya menyebutkan belum ridho. Jadi ketika saya meminta untuk bertemu, oh ini masih bulan Ramadan, sebaiknya fokus ke ibadah. Oke, baik. Kemudian ketika bulan Syawal, mungkin beliau juga belum ridho, juga belum berkenan. Mungkin ketika itu juga di pertengahan Syawal maulah membuka. Nah di situ kemudian di akhir-akhir hampir 3 bulan setelah saya ujian, barulah beliau ridho lah istilahnya begitu. Tapi melalui tantangan yang luar biasa menurut saya. Tapi dengan perjalanan seperti itu bukan kemudian saya membenci ataupun kok dipersulit dan lain sebagainya, tapi justru saya melihat dari sudut pandang yang lain. Oh ternyata promotor saya ingin mengajarkan kesabaran lebih, karena mungkin selama ini saya hanya fokus pada bagaimana caranya segera selesai, tapi tidak memikirkan mungkin dari sudut pandang promotor ataupun sudut pandang orang lain seperti itu. Dari situ saya belajar untuk lebih ikhlas, lebih bersabar lagi, meskipun ini juga masih terus belajar ya Mbak Isna. Iya. Seperti itu. Iya, tadi Mbak Anis kan juga ini ya dapat dukungan dari keluarga terutama suami gitu. Iya, Nah, betul. kalau dari suami sendiri itu apakah background-nya memang dari sama-sama psikologi nih? Iya. Jadi suami kebetulan juga sama-sama psikologi, tapi beliau memang jadi kami membuka biru itu juga karena kita saling-saling mendukung begitu ya. Tapi beliau memang belum memutuskan untuk lanjut untuk studinya. Jadi lebih mendukung saya untuk melanjutkan studi baik S2 maupun S3 sampai memang benar-benar menemani saya dari nol sampai titik saat ini begitu Mbak Isna. Iya, dan Mbak Anis ini kan sudah sejak S1 sudah mengambil studi psikologi Iya, gitu ya. betul. Nah, apa sih yang menjadi alasan dari Mbak Anis sendiri sehingga mengambil studi psikologi ini? Iya, sebenarnya ini juga sering saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa begitu ya. Ketika saya tanya di perkuliahan pertama, apa yang memotivasi kalian untuk masuk psikologi? Mereka menjawab dengan lantang, karena saya ingin mengetahui bagaimana pikiran orang lain, perilaku orang lain mempengaruhi bla 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 begitu. Artinya mereka sudah punya pandangan begitu. Sementara saya dulu, jujur ini Mbak Isna, jadi dulu ketika mendaftar S1 psikologi UMS waktu itu pilihan yang dipilihkan oleh kakak saya. Jadi waktu itu, oh ya Mbak, jenengan bebas tes begitu kan. Terus kakak saya milih, oh di ini baik nih di psikologi aja, keluarga kita belum ada begitu. Oh ya wis lah rapopo. Jadi simple seperti itu. Nah kemudian ketika saya sudah nyemplung di awal, mungkin kalau kita seperti ospek ataupun masa ta'aruf gitu ya, kalau di Muhammadiyah kan masta begitu. Di situ salah satu dosen saya menyampaikan bahwasanya ayo lantangkan cita-cita kamu begitu ya, selantang-lantangnya, teriak sekuat-kuatnya begitu. Waktu itu saya pun belum memiliki tujuan yang jelas di saat itu, di awal belum masuk ke perkuliahan sebenarnya, di awal ospek. Lantangkan cita-cita kalian dengan keras begitu. Dan di situ saya melantangkan, saya bilang bahwasanya saya ingin menjadi psikolog. Saya lupa psikolog yang apa begitu ya. Intinya ada kata-kata psikolognya. Dan di situ percaya atau tidak percaya, jalan itu kayak menuju ke sana begitu. Jadi kemudian S1 selesai, lanjut kemudian waktu itu dimotivasi oleh almarhumah ibu saya untuk lanjut ke S2. S2 waktu itu S2 Magister Profesi, sehingga ketika selesai dari S2 Magister Profesi itu ada psikolognya dan juga Magister Psikologinya begitu. Tapi kalau untuk sekarang teman-teman mahasiswa S1 sekarang untuk lanjut ke psikolog cukup dengan profesi psikolog. Jadi tidak menggunakan magister seperti itu. Itu sih Mbak Isna awalnya. Jadi agak lucu juga kan ya. Ya awalnya tidak kepikiran ya, Iya. karena kakaknya sendiri tadi yang mengarahkan begitu, sampai akhirnya tuh ada alasan kenapa Iya. mengambil studi psikologi. Nah selama ini nih Mbak Anis berkecimpung di bidang psikologi. Nah hal baik apa nih yang Mbak Anis dapatkan dari setelah mempelajari ilmu psikologi ini?
Oke. Jadi hal baik apa? Sebenarnya saya banyak mendapatkan hal baik ketika saya masuk ke psikologi, Mbak Isna. Jadi di sini sebenarnya saya suka mendengarkan cerita dari orang lain, begitu ya. Di sini saya terasah juga ketika saya harus menjadi pendengar aktif. Banyak hal ketika klien mungkin konseling kalau kita sebut begitu, itu memberikan pemahaman terbaru bagi saya, memberikan pembelajaran baru bagi saya, meningkatkan rasa syukur saya. Oh alhamdulillah, ternyata di sudut yang lain, oh alhamdulillah, banyak hal yang perlu saya syukuri di situ. Klien itu berdatangan mulai dari yang usia anak, kemudian remaja, dewasa, bahkan yang lansia juga datang begitu. Dan di situ dari sudut pandang, saya memberikan sudut pandang yang berbeda dari mungkin yang klien sampaikan begitu. Dan tentu saja di sini peran saya sebagai psikolog muslim tentu saja mengarahkan bukan kemudian selalu memvalidasi ataupun mengiyakan. Saya akan memvalidasi berbagai perasaan yang dialami oleh klien. Tapi untuk hal-hal yang memang itu larangan atau melanggar, saya akan mengingatkan. Saya akan kembalikan lagi ke koridor awal. Saya mau itu agama, mau itu muslim atau non muslim seperti itu, Mbak Isna. Jadi banyak hal yang saya dapatkan. Iya, dan kalau dari Mbak Ade sendiri nih, tadi kan juga membuka biro psikologi juga ya. Itu lebih concern kemana nih? Ke mungkin kasus apa ya, anak-anak mungkin ya, atau remaja begitu, atau pernikahan begitu? Gimana nih, Mbak Anis? Baik, jadi kami juga mengundang para psikolog-psikolog yang lain untuk bergabung juga di biro kami. Nah, kalau di biro kami sendiri, memang kalau misalkan psikologi, itu kita tidak bisa memilih begitu, Mbak Isna. Jadi misalkan, oh saya hanya menerima klien yang berbau klinis saja, atau yang berbau industri saja, atau misalkan fokus ke perkembangan, atau ke rumah tangga, atau keluarga, begitu. Jadi sebenarnya kami menerima semuanya. Akan tetapi, ketika saya diplot, seringkali saya yang berkaitan dengan rumah tangga. Begitu, seringkali seperti itu. Kalau untuk masalah konseling, begitu Mbak Isna. Iya, kalau di biro psikolog yang Mbak Anis buka bersama suami itu ada beberapa psikolog begitu ya di situ ya. Iya, betul. Dan itu dari bukanya sendiri ya. Hari bukanya itu dari Senin sampai kapan nih? Iya. Jadi kami sebenarnya untuk buka setiap hari memang buka, akan tetapi memang kalau misalkan menginginkan untuk konseling itu bisa melakukan reservasi dulu. Jadi calon klien melakukan reservasi, nanti akan konfirmasi ke psikolog, kemudian nanti akan ditetapkan untuk jadwal konselingnya seperti itu. Jadi kalau jamnya jam kerja kami buka, dan di luar jam kerja pun kami juga melayani. Jadi biasanya saya handle untuk jam di luar. Misalkan saya mulai dari pukul 4:30. Biasanya satu sesi itu kurang lebih 1 jam, Mbak Isna. Begitu. Jadi kemudian kalaupun lebih ya nggak apa-apa. Nggak apa-apanya kan dihitungnya per menit juga begitu. Nah, selain konseling juga kami juga ada psikotes di berbagai perusahaan, di berbagai sekolah ataupun institusi. Untuk apa? Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh institusi, misalkan rekrutmen, kemudian kita juga mungkin asesmen untuk rotasi karyawan, seperti itu. Kalau untuk sekolah ada seleksi masuk, begitu, kemudian ada tes kematangan, minat bakat, IQ, dan lain sebagainya. Dan kalau untuk tadi biro psikologi sendiri yang apa ya, itu juga apakah melayani konsultasi online begitu? Iya, betul. Karena kami juga mau tidak mau harus menjawab tantangan pasar juga, di mana klien kami juga tidak hanya dari Solo Raya saja, tapi dari luar juga begitu. Dari luar itu orang Indonesia yang di luar begitu. Pernah dari kalau yang di
di Indonesia, mungkin di Jakarta, atau mungkin waktu itu pernah dari Kalimantan. Kalau yang dari luar, tapi orang Indonesia ya, orang Indonesia yang ada di Amerika waktu itu. Ya, untuk yang Online. ini ya, konseling online begitu Iya. ya. Nah, kalau dari mungkin ada alamat Instagramnya begitu Mbak Anis, bisa dikasih tahu nih. Biro Psikologi Solo itu alamat IG-nya. Instagramnya begitu ya. Biro Psikologi Solo. Untuk lokasinya di mana nih Mbak Anis? Di Pajang di Lawean, Surakarta, tepatnya di belakang SD Meratan 1. Jadi Gitu ya. nanti boleh kok nyarinya Google Map Biro Psikologi Nuha Solution. Iya. Dan Biro Psikologi Nuha Solution nih, Iya. yang selama ini nih tadi sudah hadir sejak tahun 2016 begitu. Iya. Yang lebih banyak dihadapi permasalahan mereka tuh tentang apa nih? Kebanyakan. Iya, permasalahannya beragam ya, Mbak Isna, mulai dari remaja, tentang konflik dengan orang tua, kemudian ada trauma masa kecil, biasanya tentang pengasuhan. Kemudian balik lagi kalau misalkan masalah rumah tangga, tentang suami istri seperti itu juga bukan untuk istilahnya membuka aib, tapi memang benar-benar tujuannya adalah untuk mencari solusi, mencari win-win solution, di mana mungkin POV dari kedua belah pihak memiliki sudut pandang sendiri-sendiri, sehingga kita berusaha untuk membantu menemukan sudut pandang di titik tengah-tengahnya seperti itu. Jadi masalahnya macam-macam begitu Mbak Isna ya. Ya, itu ya yang kebanyakan dihadapi begitu. Ya Mbak Anis, nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua ya, di Wajada kita lanjutkan di obrolan kita selanjutnya. Dan pendengar tetap bersama dengan kami di Wajada akan kembali selepas beberapa informasi yang berikut ini. Ya baik pendengar dan juga pemirsa Radio Persada FM dan juga yang menyimak di channel YouTube kami 102,2 Persada FM. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Manjada Wajada, dan kita masih bersama narasumber kita, ada Mbak Dr. Anis Rahmawati Muslifah, SPSI, MPSI, psikolog ya. Tadi kita sudah ngobrol banyak nih mengenai psikologi dan profesi Mbak Anis yang juga sebagai psikolog nih. Kita lanjutkan kembali ya Mbak Anis ya di sesi yang kedua nih. Mbak Anis ini selain psikolog juga sebagai dosen di Universitas Shahid Solo begitu ya, dari tahun 2012. Nah, bisa diceritakan nih Mbak Anis ya, sampai akhirnya dari Mbak Anis sendiri akhirnya gabung di Universitas Shahid Solo nih. Oke, baik, ceritanya cukup bisa dibilang panjang, bisa juga dibilang singkat begitu ya, sedengan berarti ya. Jadi Mbak Isna, dulu tuh sebenarnya saya tuh ada cita-cita menjadi guru begitu. Nah, ketika lewat di Universitas Shahid, waktu itu saya sudah S2, masih proses S2 ya. Di tahun 2012 saya itu lewat di Universitas Shahid Surakarta. Oh, katanya di sini tuh ada psikologi. Oh, saya hanya membayangkan saja, oh mungkin saya besok bisa nih ngajar di sini kayak gitu. Nah, tibalah waktunya, waktu itu di awal tahun 2012 di bulan Januari, saya diberi info oleh rekan saya begitu bahwasanya ada lowongan dosen psikologi. Ada beberapa calon yang mendaftar, dan waktu itu qadarullahnya saya diterima. Artinya bukan kemudian ada juga teman yang diterima begitu ya. Kemudian dari situ awal mula saya bergabung di Universitas Shahid Surakarta. Di situ saya mulai untuk mencoba mengaktualisasikan diri, mengembangkan diri. Bagaimana sih kalau misalkan menjadi guru, tujuannya apa? Menjadi, kalau dibilang dosen, tapi juga kita ada lebih dari dosen, yaitu pendidik begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar untuk transfer knowledge saja, transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga transfer nilai-nilai, value-value yang tentu saja hal ini perlu kita tanamkan ke anak didik kita atau ke mahasiswa-mahasiswi, di mana di usia remaja ya, menginjak
di usia remaja setelah SMA mereka pengennya kan bebas begitu. Setelah dari sekolah, oh aku sudah gede misalkan begitu. Tapi perlulah kami ini tetap apa ya, kalau saya bilang tuh saya tuh tipikal yang cerewet begitu. Di luar perkuliahan ketika memang ada mahasiswa saya ada terdengar adzan dan saya tahu bahwa yang bersangkutan itu muslim, saya pasti ini ayo kayak gitu. Jadi apa ya istilahnya nyereweti anak-anak itu. Jadi tetap ada, tidak hanya saya tuh menjadi dosen di kelas, saya berusaha untuk tetap bermanfaat, tetap juga memberikan transmisi nilai yang positif ke teman-teman mahasiswa gitu. Bukan saya lebih akan, tapi itu juga sebagai pepeling untuk diri saya sendiri juga. Begitu Mbak Isna, awal mulanya ya. Iya. Terjawab nggak pertanyaannya? Sudah terjawab nih. Terjawab, Jadi ya. tidak hanya sekedar jadi dosen saja nih Mbak Anis ya, betul. tapi juga apa ya seperti tadi mengingatkan untuk sholat juga begitu. Nah itu sempat selama ini nih Mbak Anis, kadang kan kita menghadapi usia-usia mereka itu ada sedikit mungkin berontak atau apa gitu. Apakah mereka juga ada yang seperti itu nih? Kalau diingatkan misalnya, ayo nih cepat sholat nih gitu. Jadi cara mengingatkannya pun juga ada triknya Mbak Isna. Jadi kalau misalkan kita tidak dekat dengan mahasiswa, mungkin ketika diingatkan, apa sih Bu Anis itu ngingetin kita aja lagi main, misalkan seperti itu, akan berpikiran begitu. Entah mereka terpaksa atau tidak, ketika saya ajak, udah dengar itu ada suara apa ya gitu kan, adzan Bu, ayo sholat gitu. Seperti itu, bahkan teman-temannya yang lain sampai heran, si ini sholat kayak gitu. Dan mungkin Mbak Isna tahu bahwasanya di kampus kami di Universitas saya Surakarta, background mereka sangat heterogen. Jadi heterogen mulai dari agamanya juga heterogen, kemudian misalkan sama-sama muslim, akan tetapi background dari keluarga juga heterogen. Mungkin kalau dari Mbak Isna sendiri keluarga sudah paham begitu ya. Tapi kalau di sini menjadi tantangan untuk kami sebagai pendidik begitu. Apakah pernah marah? Nggak ada yang pernah marah begitu ya. Kalau di depan saya, ataukah mereka nggak berani? Anak yang terpaksa dan juga mungkin ya malu-malu ini, mereka menunjukkan itu yang malu-malu, tapi tidak secara frontal untuk menolak. Wah disuruh Bu Anis sholat kayak gitu. Itu hanya saya ketika bertemu saja. Saya sering juga mungkin saya WA ketika memang tidak masuk atau apa, memang kamu bangun jam berapa? Saya tanya seperti itu. Waktu itu yang bersangkutan magang. Terus, saya baru bangun jam sekian Bu. Lah subuhan enggak begitu. Nah, itu yang mungkin yang agak bedanya ya Mbak Isna ya. Jadi meskipun saya mengajar teman-teman mahasiswa yang mungkin notabene kalau sebagai dosen ya sudah kita ngajar di kelas, menyampaikan materi, selesai ya sudah begitu. Tapi tidak, karena istilahnya ada panggilan hati seperti itu. Jadi perlu banyak berbicara, nyereweti teman-teman mahasiswa seperti itu Mbak Isna. Ya, dan itu juga bisa digunakan juga ya kalau misalnya orang tua sendiri mengajak anaknya untuk sholat bersama, seperti pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Mbak Anis tadi ya. Dalam hal ini kita memang harus dekat dulu nih sama mahasiswanya tersebut, begitu betul, ya Mbak Anis ya. Betul, seperti itu Mbak Isna. Ya, dan Mbak Anis sendiri kan tadi setelah lulus S2 begitu ya, tadi langsung mendaftar sebagai dosen di Universitas Syahid Solo begitu, dan alhamdulillah akhirnya langsung diterima. Nah, dari Mbak Anis sendiri ini, apakah sempat mengalami hal yang namanya kegagalan nih? Oh iya, disebut kegagalan itu sebenarnya juga mungkin Allah belum ridho di bidang ini begitu ya, sehingga saya diarahkan untuk ke bidang yang lain. Jadi awal saya lulus dari S1, saya pernah mengajar sebagai guru TK di salah satu sekolah di Solo. Kemudian saya juga bergabung di sini gitu ya. Meskipun beberapa lama, akhirnya saya kemudian melanjutkan sekolah. Nah, di pertengahan sekolah S2 begitu, saya pernah mendaftar di salah satu rumah sakit swasta begitu, dan di situ ya sebenarnya dinyatakan diterima kan, tetapi qadarullahnya
tidak ada tindak lanjut begitu. Saya sempat bingung, kenapa kok seperti ini, kenapa? Bahkan saya sempat menanyakan ke pihak yayasan, kalau tidak diterima kenapa tidak dari awal, kenapa disampaikan? Nah itu, awal dulu seperti itu kan masih ranum-ranumnya gitu ya. Nah kan tetapi menurut saya juga itu menjadi pembelajaran tersendiri, mungkin proses yang harus saya lewati seperti itu. Nah setelah dari sana memang tidak, akhirnya setelah anak saya 2 tahun, anak saya yang pertama 2 tahun, kemudian dengan minta ridho ataupun izin dari suami, kemudian orang tua, saya mendaftar ke universitas tersebut begitu. Terus apa lagi ya Mbak Isna ya? Kegagalan apa ya? Saya tidak ini menyimpan kegagalan. Jadi yang saya lebih simpan adalah semua nikmat dari Allah begitu ya. Saya berusaha untuk mensyukuri setiap apapun yang saya alami, apapun yang saya terima, insya Allah semuanya pasti ada hikmah ataupun sisi positif yang Allah berikan untuk saya, seperti itu. Iya, jadi intinya memang apa ya, perjalanan ini tidak mulus-mulus saja begitu ya Mbak Anis ya. Nah kalau dari Mbak Anis sendiri nih dalam menghadapi yang kegagalan itu, apa yang dilakukan oleh Mbak Anis sendiri agar kegagalan ini tidak sampai mematahkan semangat ya untuk berjuang kembali begitu? Oke. Jadi awal pasti ketika seseorang mengalami yang disebut gagal, itu pasti ada masa di mana seseorang itu shock gitu ya, ataupun mungkin sempat kok bisa sih mempertanyakan ini itu, sampai mungkin di fase, tapi kalau saya nggak sampai fase yang benar-benar apa ya, depresi seperti itu, nggak sampai seperti itu Mbak Isna. Jadi sebenarnya kalau dilihat kok kayaknya mulus-mulus aja ya, saya melihatnya mulus-mulus aja semuanya begitu. Tidak dipungkiri memang banyak hal, banyak aral melintang juga, tapi saya tidak menganggap itu sebagai sesuatu kendala, akan tapi justru sebagai motivasi untuk saya pribadi untuk lebih melompat lebih tinggi seperti itu. Jadi ya kita maknai saja kegagalan tersebut. Apa sih sebenarnya hikmah? Kenapa Allah belum mengizinkan saya ke sini? Seringkali ketika kita menjadi shock mungkin ya, stres, depresi, karena ekspektasi kita. Jadi ekspektasi kita itu yang sangat tinggi, kemudian realitanya tidak tercapai. Akhirnya kenapa mempertanyakan semuanya? Bahkan mempertanyakan kepada Allah begitu ya. Aku loh sudah beribadah kenceng, aku sudah ngajinya rajin, kenapa kok pilihanku tidak terwujud? Kenapa cita-citaku tidak terwujud? Biasanya seperti itu. Bahkan rata-rata, tidak menggeneralisir sih sebenarnya, bukan rata-rata, ada beberapa klien pun juga mengalami hal yang sama seperti itu Mbak Isna. Jadi memang bagaimana kita melihat dari sudut pandang yang positif begitu. Iya, jadi apapun itu kita percaya ya bahwa takdir Allah itu pasti yang terbaik buat kita begitu. Tapi memang untuk berada di fase tersebut kita juga butuh proses. Betul. Untuk menerima, kemudian mungkin memaafkan kejadian-kejadian yang kita rasa sangat menyakitkan. Gitu Mbak Isna. Iya, baik. Tadi kan Mbak Anis sendiri juga sempat jadi guru TK gitu ya. Itu setelah lulus S1 berarti ya? Iya, betul. Itu selama berapa tahun nih Mbak Anis? Nggak sampai tahun. Oh, nggak sampai tahun. Iya, nggak sampai tahun. Kemudian saya bergabung di sini. Jadi paling hitungannya bulan Mbak Isna. Iya, itu pada saat itu apa ya, ketika bergabung menjadi guru TK itu kenapa nih? Iya. Jadi ketika bergabung di guru TK memang dari dulu tuh saya suka anak-anak begitu ya Mbak Isna. Jadi ketika saya diterima bergabung di sekolah tersebut, saya sangat senang sekali begitu ya. Akan tetapi kemudian di awal-awal mungkin juga awal bekerja saya bukan awal bekerja sebenarnya Mbak Isna. Jadi ketika kuliah saya pun juga mencoba mengasah soft skill saya. Saya bergabung di Biro Psikologi, waktu itu juga saya sebagai asisten freelance, yang dimana di situ saya mengadministrasikan alat tes ke sekolah-sekolah begitu ya. Kalau bahasa kita ngetes gitu. Apakah IQ, mungkin minat bakat, itu ke daerah-daerah begitu Mbak Isna. Di situ prosesnya memang saya
saya nikmati benar. Itu juga saya bekerja dengan orang lain, istilahnya begitu. Nah, ketika di TK, karena itu tadi istilahnya panggilan hati dengan anak-anak. Bahkan ketika sudah tidak dengan mereka lagi, ada rasa kangen, ada rasa rindu tuh dulu di awal-awal seperti itu. Nah, kemudian karena memang mengharuskan, saya lupa ya prosesnya itu. Oh ya, kayaknya saya ke TK dulu, kemudian ada proses untuk mendaftar di S2. Nah, di sela-sela itu sepertinya ada lowongan di MTA TV. Iya, Mbak Anis ini kan sempat bergabung ya di MTA TV di awal-awal dulu gitu ya. Betul. Nah, itu dari profesi yang berbeda nih Mbak Anis sebagai dari background psikologi, kemudian jadi guru TK, kemudian langsung menjadi bergabung dengan MTA TV ya. Itu saat itu menjadi apa nih Mbak Anis? Sebagai host atau reporter gitu ya Mbak Isna ya, kalau tidak salah. Iya, nah dari Mbak Anis sendiri nih pada akhirnya ya, dari menjajal beberapa bidang sebelumnya sampai akhirnya mantap di bidang psikologi nih, apa yang Mbak Anis rasakan nih dari pengalaman-pengalaman yang dulu? Iya, jadi pengalaman yang dulu tentu saja juga tidak saya pungkiri itu juga membangun saya saat ini juga ya Mbak Isna. Jadi mulai dari yang saya jadi asisten freelance, kemudian menjadi guru TK yang meskipun sebentar, tidak dipungkiri itu juga membentuk saya bagaimana saya harus bersikap. Kemudian ketika bergabung di MTA TV dulu, nah itu juga sebenarnya menjadi salah satu impian saya. Kenapa? Saya itu senang dengan melihat reporter-reporter di TV. Kapan ya saya bisa membacakan berita, kapan ya saya bisa berada, kan kalau dulu, kalau sekarang kan mungkin banyak ya, kita jadi artis dadakan juga bisa, misalkan jadi artis TikTok, IG dan lain sebagainya. Tapi waktu dulu kan belum ya Mbak Isna, ketika di tahun sekitar 2008 kalau tidak salah. Nah di situ ada lowongan untuk menjadi beberapa misalkan script writer, kemudian ada reporter ataupun host, saya lupa itu. Nah, kemudian saya mendaftarlah di situ. Nah, qadarullah-nya saya juga diberikan kesempatan untuk bergabung. Namun memang tidak lama setelah saya menikah dan saya juga harus kuliah, maka saya memutuskan untuk resign. Begitu. Kemudian akhirnya saya kenapa memutuskan sudah nyemplung saja di psikologi begitu ya Mbak Isna. Ternyata itu menjadi minat saya. Jadi mulai dari bertemu banyak klien, mendengarkan cerita dari klien, tentu saja dari situ saya mengambil banyak hikmah di situ Mbak Isna. Terus apalagi ya, nah sebagai peran di dosennya pun juga psikologi begitu ya. Di situ saya ingin menyampaikan walaupun sedikit, misalkan tentang ilmu yang meskipun ilmu duniawi, akan tetapi bisa saya tambahkan tadi yang saya sampaikan tentang transmisi nilai yang tentu saja harapan saya itu adalah positif untuk teman-teman mahasiswa juga, sehingga saya tidak berhenti hanya sampai pada menyampaikan ilmu-ilmu yang ada di psikologi saja, tapi ternyata ada ilmu juga psikologi Islam seperti itu. Iya, biar lebih istilahnya ada, kita juga ini ya dalam rangka beribadah juga ya, itu ya Mbak Anis ya. Jadi memang ada hal-hal baik yang kita tahu, itu untuk kita bagikan begitu. Bisa kita tanamkan begitu ya ke teman-teman mahasiswa. Iya. Ya Mbak Anis, tadi Mbak Anis juga sebagai dosen dan juga sekaligus sebagai psikolog juga, dan juga terkadang menjadi narasumber begitu. Nah Mbak Anis juga sebagai seorang ibu rumah tangga, istri juga. Itu untuk manajemen waktunya sendiri gimana nih Mbak Anis? Oke. Baik, tentu saja untuk manajemen waktu dulu memang agak keteteran sebenarnya Mbak Isna. Tapi beranjak anak-anak sudah mulai gede begitu ya. Nah, ini sudah mulai bisa untuk ditata.
Jadi ada peran di mana saya ketika di rumah ya, menjadi istri, kemudian menjadi ibu dari 3 orang anak begitu ya. Di situ ya saya berusaha untuk memberikan yang memang hak anak-anak saya gitu ya. Misalkan memberikan pendampingan. Tapi kalau misalkan untuk belajar memang kolaborasi juga saya dengan suami begitu. Terus apalagi ya, peran sebagai itu adalah jam, misalkan di luar jam kerja ya. Jam kerja misalkan kebetulan anak dan saya itu kan anak-anak bersekolah mulai pagi nih, jam 7 kita antar, saya dan suami mengantar. Kemudian pulangnya itu biasanya setelah asar. Dan saya sendiri kalau dari kampus itu pulang pukul 4, jadi tidak begitu jauh lah rentang atau jaraknya, sehingga di waktu itu kemudian biasanya saya diantar jemput Mbak Isna oleh suami. Nah setelah itu barulah kemudian saya ke anak-anak dan juga ke suami, seperti itu sih. Jadi pembagiannya kita berdasarkan asas prioritas juga nih. Jadi asas prioritas ketika di rumah tentu saja prioritasnya siapa, ketika di kampus juga seperti itu. Jadi memprioritaskan yang harus diprioritaskan. Kemudian misalkan ada klien, tadi saya sebutkan bahwasanya biasanya saya mendapatkan klien untuk saya itu di luar jam kantor gitu. Nah ini pun saya juga perlu atas izin dari suami juga, karena juga yang meng-ACC atau tidaknya adalah suami begitu. Jadi kalau misalkan suami ridho, ini gimana ya kalau misalkan di jam segini, tapi biasanya justru suami yang menawarkan, Ma ada klien di jam 16.30 biasanya, 16.30 untuk hari ini bisa enggak gitu. Insya Allah lah, nanti kalau anak-anak ini gimana, oh nggak apa-apa udah di ini ayah gitu, seperti itu. Jadi saling meskipun memanage tapi juga tetap kolaborasi dengan suami begitu Mbak Isna. Iya, jadi manajemen waktu sendiri itu kuncinya adalah dapat dukungan dari suami gitu betul, ya. Betul, itu kuncinya. Jadi kalau sudah dapat ridhonya suami, insya Allah semuanya enak dijalani begitu. Bahkan ketika melakukan hal-hal kecil saja lah, kalau misalkan tidak ada ridho suami juga akan berat ya. Kemudian kemarin juga ketika saya mengambil studi lanjut S3 di tahun 2022, itu pun juga atas dorongan dan dukungan dari suami juga. Nah itu dirasa ya Allah ya, aku pengen memberikan aku nggak bisa ngasih apa-apa nih, maksudnya nggak bisa mengembalikan apa-apa. Yang bisa aku berikan, aku harapannya sih sebenarnya pengen menjadi yang terbaik itu tadi, tapi tidak bisa berekspektasi banyak-banyak karena memang beberapa teman mungkin juga lebih baik lagi dari saya bilang gitu. Tapi qadarullahnya ini malah sampai merembet ke yang tadi lagi ya Mbak Isna ya, nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Ya qadarullahnya kemudian dipanggillah saya waktu itu di perkuliahan terakhir untuk pelepasan mahasiswa magister dan doktoral. Di situ disampaikan saya menjadi mahasiswa terbaik begitu. Oke, itu di prodi istilahnya begitu. Nah ternyata di universitas pun juga, jadi di universitas juga menjadi mahasiswa terbaik di tingkat doktoral. Kemudian dari situ saya juga alhamdulillah mendapatkan penghargaan juga dari universitas, dan juga ada salah satu bank swasta juga begitu memberikan penghargaan kepada saya. Gitu sih. Itu tadi kuncinya di ridho suami. Iya itu, dan di balik aktifnya seorang istri itu ada ridho suami begitu ya. Betul. Iya, dan ini ada pertanyaan juga nih Mbak Anis ya. Untuk tadi Mbak Anis juga menjadi wisudawan terbaik dalam program doktor ya di UMY begitu. Nah mungkin ada strategi apa nih sehingga akhirnya bisa menjadi wisudawan terbaik nih Mbak Anis? Jadi sebenarnya strategi khususnya nggak ada ya Mbak Isna. Jadi waktu dari awal perkuliahan S3 saya berniat karena tujuannya sudah jelas, saya ingin segera untuk
selesai begitu. Ketika sudah masuk, bagaimana caranya saya harus segera menyelesaikan studi S3 begitu. Dan di S3 itu minimal kan 3 tahun untuk waktu tempuh penyelesaiannya. Terus ada hal yang harus dicapai sebelum memang seorang mahasiswa doktoral dinyatakan lulus atau selesai, yaitu publikasi Scopus. Nah, di situ saya mulai menyusun strategi di awal. Jadi bagaimana caranya saya harus bisa publikasi Scopus sebelum saya selesai disertasi. Artinya saya sudah punya tiket nih untuk lulus begitu. Nah, itu adalah impian saya ketika perjalanan Solo Jogja, balik lagi Jogja Solo seperti itu. Dan qadarullah Allah mempertemukan dengan seseorang yang mungkin kalau bahasa Jawanya orang ngira orang nyono begitu. Waktu itu saya selesai bimbingan dengan promotor, kemudian sampailah saya di stasiun Tugu. Di situ waktu itu sepertinya banyak liburan sehingga sangat ramai sekali, dan saya sama-sama menunggu kereta jarak jauh begitu. Di situ sebelah saya ternyata juga ada seorang ibu-ibu dosen di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kita ngobrol di situ, Mbak dari mana, dan kita saling bertanya. Ternyata beliau adalah mahasiswa S3 juga di Universitas Negeri Yogyakarta. Kita sama-sama sharing, kemudian kita berbicara mengenai luaran Scopus begitu, dan kami sama-sama waktu itu belum punya Scopus sama sekali. Itu di awal, saya lupa, di awal tahun 2023 atau di akhir tahun 2022. Kemudian di situ saya ketika ngobrol, di sebelahnya ibunya ini tadi ada bapak-bapak. Bu, kok kayaknya obrolannya asik begitu kan. Tahu nggak kalau misalkan di manajemen pendidikan, kebetulan ibu yang di sebelah saya itu prodinya manajemen pendidikan. Di manajemen pendidikan sudah ada loh yang Scopus begitu, sudah ada yang Sinta 2 begitu. Oh iya, di mana Pak gitu kan. Loh, saya pengelolanya begitu. Nah, dipertemukanlah dengan beliau, pengelola jurnal yang saat itu baru Sinta 2, baru submit ke Scopus lah kalau kita bilang, baru submit ke Scopus, belum Scopus tapi sudah ke Sinta 2. Nah, kemudian kami meminta nomor dan kita follow up, saya sendiri follow up, dan ternyata jurnal yang beliau kelola itu sudah Scopus. Akhirnya ya di situ dipertemukan dengan, makanya didekatkan dengan hal-hal yang baik, dipertemukan dengan orang-orang baik yang tentu saja tak lain tak bukan ridho Allah, kemudian juga ridho suami juga begitu. Jadi seperti kok bisa begitu ya, padahal pengelola jurnal Scopus yang kita sendiri mungkin kalau ini tidak ngeh begitu, tapi Allah mempertemukan itu. Dan di situ seperti dimudahkan meskipun bimbingan dengan promotor juga tidak semulus dengan seperti yang publikasi saya begitu. Tapi nggak apa-apa, itu semua adalah perjalanan yang harus kita nikmati. Iya, itu yang menjadi strategi ya. Iya. Dan sampai akhirnya menjadi wisudawan terbaik begitu. Dan Mbak Anis, kita tidak terasa nih, kita sudah berada di penghujung waktu. Alhamdulillah ya Mbak Isna. Untuk yang pesan-pesan yang ingin disampaikan nih dari Mbak Anis sendiri untuk para pendengar dan juga pemirsa di Manjada Wajada kali ini, silakan Mbak Anis. Oke, baik, terima kasih Mbak Isna. Jadi untuk rekan-rekan semua, jangan takut untuk bermimpi. Dulu saya sangat takut untuk bermimpi terlalu tinggi, tapi ternyata ketika saya step by step untuk memimpikan sesuatu, ternyata Allah yang akan mendekatkan mimpi tersebut. Asalkan ada keyakinan dari diri kita, lillah, kemudian
selalu berikhtiar begitu ya, tentu saja atas ridho Allah. Kalau misalkan kita sudah memiliki pasangan, ridho pasangan juga, dan juga dari ridho orang tua, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Anis sudah hadir di Radio Persada FM Terima kasih kembali untuk berbagi di Manjada Wajada kali ini. Sukses selalu untuk Mbak Anis. Amin. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan baik pendengar, demikian untuk Manjada Wajada pagi hari ini ya, hari Kamis kali ini, yang bersama narasumber ada Mbak Dr. Anis Rahmawati Muslifah SPSI MPSI psikolog ya. Untuk tema hari ini psikologi jalan terjal mengabdikan diri dan mengabdikan diri. Dan sampai akhirnya untuk Manjada Wajada kali ini sampai di sini. Akhirnya saya Sinata Skia dan juga produser Joko Santoso dan switcherman Anovika Akbar pamit undur diri. Pendengar, jangan lelah menebar kebaikan karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.